Bab 616 Kekejaman adalah suatu keharusan. Monster, mati. Tiba-tiba, pria tua itu berteriak keras, kemudian harta penusuk meninggalkan tangannya. Penusuk, awalnya sebesar telapak tangan, setelah meninggalkan tangannya, segera menjadi beberapa meter. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dengan kekuatan yang sangat kuat dan dengan simbol yang melingkari dan kuat, itu ditembakkan dengan keras ke arah monster itu. Sampah. Pada saat itu, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk karena dengan kekuatan rohnya yang tajam. Ia dapat langsung menentukan bahwa penusuk itu bukan harta biasa tetapi senjata khusus yang dibuat oleh spiritualis dunia jubah emas. Senjata itu hanya bisa digunakan sekali, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Khususnya, yang dimiliki lelaki tua itu tidak sederhana sama sekali. Jika sebelumnya, mungkin Chu Feng akan berharap orang tua itu bisa berhasil. Setelah semua, selama dia bisa membunuh monster itu, Chu Feng sendiri juga akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, justru sebaliknya. Dia menemukan bahwa monster itu sepertinya cukup akrab, dan sangat mungkin seseorang yang dia kenal. Atau yang lain, monster itu tidak akan membiarkannya hidup dan sebaliknya, berurusan dengan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Tapi sekarang, hanya jika tidak ada yang terjadi pada monster itu Chu Feng memiliki kesempatan untuk terus bertahan. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada monster itu dan orang tua itu yang selamat, maka Chu Feng pasti akan mati. Namun, secara tak terduga, ketika monster itu menghadapi senjata formasi roh yang mengerikan, ia tidak menghindar atau mempertahankan diri. Itu terus terang berjalan menuju senjata formasi roh, menggunakan tubuh fisiknya untuk menghentikannya. Boom! Akhirnya, senjata menabrak tubuh monster, tetapi itu hanya membuat ledakan memekakkan telinga untuk sesaat. Meskipun itu memang menciptakan riak yang mengerikan, sebelum riak-riak itu bahkan bubar, mereka diserap oleh monster. Betul, serangan mengerikan yang dilakukan oleh senjata formasi roh memang diserap oleh monster. Senjata yang dipersiapkan dengan cermat oleh orang tua itu sebenarnya mirip dengan telur yang menabrak batu itu tidak bisa merusak monster itu sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat itu, bahkan lelaki tua itu sendiri terbius ketakutan. Menurut pemahamannya, persenjataan formasi roh memiliki kemungkinan untuk sangat melukai bahkan peringkat 5 martial lord. Situasi adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kecuali kekuatan seseorang benar-benar mencapai keadaan yang tak tertahankan. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Bahkan senjata itu tidak bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Pada saat yang sama, pria besar liar dan pria berwajah adil benar-benar ketakutan. Penusuk itu adalah kesempatan terakhir mereka, dan sekarang, kesempatan itu dihancurkan. Mereka benar-benar memiliki perasaan putus asa, tidak memiliki jalan lagi untuk berjalan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu untuk mati. Pria tua itu dengan dingin mendengus, kemudian sedikit keganasan muncul di matanya. Ketika dia berbicara, dia meraih pria liar dan pria berwajah adil, dan benar-benar melemparkan dua yang muda, yang berada di sisi yang sama dengannya, di depan monster itu. Dan hanya mereka berdua yang dilemparkan di sebelah monster, mereka diangkat oleh kekuatan unik monster itu. Itu adalah titik awal dari ritme pemurniannya. Tuanku, boleh aku bertanya dari mana kamu berasal? Tapi tolong, jangan bunuh aku. Aku bersedia mengikuti kamu. Baik itu menjadi sapi, kuda, babi, anjing. Aku tidak punya masalah. Aku tidak akan mengatakan kata-kata dendam, jadi tolong, Tuan, kasihanilah aku. Petik 2. Kasihanilah, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi pelayan kamu yang paling setia. Aku dapat mencari lebih banyak sumber daya kultivasi untuk kamu. Aku bisa memberi umpan kepada para kultivator yang lebih kuat dan memberikannya kepada kamu untuk pemurnian. Tolong jangan bunuh aku. Petik 2. Pria besar liar dan pria berwajah adil benar-benar ketakutan. Mereka,
yang pengecut sampai mati, mulai memohon tanpa malu. Terutama pria berwajah adil itu, dia bahkan menyarankan agar dia menyediakan sumber daya budidaya untuk monster itu. Mereka lebih rendah daripada babi dan anjing. Binatang. Namun, monster itu tidak tergerak sedikitpun oleh permohonan mereka. Dua jeritan memilukan terdengar, dan keduanya mulai menderita siksaan paling kejam. Kejam. Itu benar-benar kejam. Meskipun mereka juga menahan rasa sakit karena disempurnakan, dan proses disempurnakan sama persis dengan orang lain, waktu yang mereka habiskan dalam kondisi itu sangat panjang. Memang, monster itu bermaksud menyiksa mereka. Itu sebenarnya memperlambat kecepatan menyiksa dan pada jarak seperti itu, Chu Feng bisa dengan jelas melihat kulit mereka menjadi terbelah. Disertai dengan aliran darah merah segar yang melonjak ke dalam tubuh monster itu, diserap dan disempurnakan olehnya. Setelah memecah kulit mereka, selanjutnya daging, tulang, dan organ dalam. Bahkan sebelum mereka selesai disempurnakan, mereka berdua tetap hidup. Bisa dilihat seberapa banyak penderitaan yang mereka rasakan. Setelah proses penyiksaan yang panjang, hanya 2 set tulang yang tersisa. Tapi kali ini, monster itu tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Itu tidak hanya melemparkan mereka ke samping. Itu benar-benar menghancurkan tulang mereka, lalu menelan mereka. Cara berurusan dengan mereka tidak hanya mencakup peregangan waktu. Itu juga termasuk peningkatan kekuatan siksaan, dan bahkan memakan tulang mereka. Sungguh bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Haha, Chu Feng, lihat. Metode monster ini dalam melakukan sesuatu sangat mirip denganmu. Cukup ganas dan cukup kejam. Aku suka itu. Pada saat itu, Egi sebenarnya bersorak gembira dengan wajah yang melampiaskan amarah. Apakah aku biasanya kejam itu? Tanya Chu Feng setelah dia mendengar kata-kata itu, bersama dengan wajah yang tidak bersalah. Kamu jauh lebih kejam dari hal itu. Ketika kamu menjadi marah, kamu hanya berhenti menjadi manusia. Haha. Tapi, aku suka itu. Menjadi manusia berarti sengit, terutama saat menghadapi musuh. Kamu tidak hanya harus berdarah dingin dan tidak berperasaan, kamu harus menjadi gila dan ganas. Hanya dengan begitu bisa membuat hati mereka bergetar ketika mendengar namamu dan kehilangan keberanian untuk bertarung melawanmu, kata Egi terkikik. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bukannya dia idiot. Jadi tentu saja, dia tahu orang seperti apa dia saat menjadi marah. Tetapi, dia tidak pernah menyesal, dan sebaliknya, merasa bahwa Egi sangat benar. Menghadapi musuh, ia harus ganas dan tanpa ampun, dan menjadi iblis tanpa jejak kemanusiaan. Jadi, setelah dia melihat, dengan matanya sendiri, monster itu memurnikan pria besar liar dan pria berwajah adil dengan metode yang sangat kejam. Tidak hanya dia tidak merasa buruk. Dia bahkan merasa segar karena mereka berdua adalah musuhnya. Tidak hanya mereka berdua, ada juga Lord Martial peringkat 3. Kamu dengan hal itu. Kamu dengan monster itu. Petik 2. Dibandingkan dengan wajah tenang Chu Feng dan bagian dalam tubuhnya menjerit menyegarkan, tetua dari Kepulauan Eksekusi Immortal memiliki wajah sepucat kertas. Tubuhnya bergetar tanpa henti juga. Saat dia mundur, dia menunjuk ke Chu Feng. Dia sudah memiliki dugaan di hatinya mengenai tindakan abnormal monster itu, bocah itu, yang sama sekali tidak sederhana, berada di sisi yang sama dengan monster itu. Dia, sebaliknya, adalah orang yang seperti domba memasuki mulut harimau. Petik terbalik. Monster itu tidak memberi orang tua itu terlalu banyak kesempatan untuk bernapas. Ia berkeinginan, maka lelaki tua itu, seperti lelaki besar liar dan lelaki berwajah adil sebelumnya, mulai menerima siksaan tak berperasaan. Namun, dibandingkan dengan mereka berdua, siksaan yang dialaminya sebenarnya bahkan lebih buruk, tetapi bagi Chu Feng, orang tua itu pasti mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Bab 617 Siapa persis is it? Desah. Namun, setelah monster itu berbalik, itu hanya melihat sekilas pada Chu Feng sebelum kabur, lalu menghilang.
Dan pada saat itu, Chu Feng juga menemukan dengan heran bahwa kekuatannya yang hilang mulai kembali. Mengangkat kepalanya dan melihat, dia menemukan bahwa pintu masuk muncul dalam formasi tersegel. Monster itu benar-benar membiarkan Chu Feng pergi. Mengapa perasaan ini begitu akrab? Siapa sebenarnya kamu? Chu Feng merenung beberapa saat, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat mengingat ketika dia mengetahui keberadaan seperti itu. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan cepat meninggalkan tempat yang sangat merepotkan itu. Chu Feng sengaja berenang di dasar laut untuk waktu yang sangat lama sebelum dia berani kembali ke permukaan. Alasan dia melakukan itu adalah untuk membebaskan diri dari semua koneksi, menghindari membiarkan orang lain menemukan bahwa dia melarikan diri dari tangan monster. Setelah kembali ke permukaan laut, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah tidak kembali ke adegan di mana monster itu menjerat semua orang, tetapi ke tempat Little Fishy menunggunya. Sial, kemana Little Fishy pergi? Setelah dia kembali ke daerah di mana Little Fishy sedang menunggu, Chu Feng tidak bisa membantu mengerutkan alisnya dengan erat. Hatinya bergetar karena meskipun formasi roh yang ia letakkan masih ada di sana, Little Fishy telah menghilang. Itulah hal yang paling dikhawatirkan Chu Feng. Little Fishy begitu istimewa, jadi sungguh, banyak orang yang menyembunyikan niat jahat ingin menangkapnya. Jika dia dibawa pergi oleh orang yang baik hati, mungkin mereka akan merawatnya dengan baik, dan mungkin bahkan dengan hati-hati membesarkannya, tetapi jika dia dibawa pergi oleh orang-orang kejam, maka mereka sangat mungkin melakukan eksperimen padanya, untuk mempelajari mengapa dia begitu istimewa. Pada saat itu, Little Fish akan sangat menderita. Kakak laki-laki, iya. Tetapi pada saat itu, Chu Feng mendengar suara Little Fishy yang muda dan ceria dari jauh. Melihat ke arah suara itu, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Gelombang bergolak muncul di permukaan laut beberapa mil jauhnya, dan itu menembak lurus ke arahnya seperti pedang yang tajam. Kecepatan yang menakutkan membuat bahkan Chu Feng diikat lidah. Itu melampaui kecepatan teknik dashing Azure Dragon Chu Feng dengan margin besar. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar melihat betapa kuatnya Little Fishy. Boneka kecil itu hanyalah monster asli. Haha, kakak, kamu akhirnya kembali. Aku belum pergi kemanapun. Bukankah aku patuh? Ketika Little Fishy mendekat, dia melesat keluar dari laut. Tidak setetes air menempel padanya saat dia jatuh ke pelukan Chu Feng dalam kekeringan total. Kamu sangat patuh. Fishy kecil yang paling patuh. Melihat gadis yang lincah dan gelisah di dadanya, hati tegang Chu Feng akhirnya tenang. Si kecil ini tidak sederhana. Chu Feng, bakatnya jauh lebih baik daripada milikmu. Setidaknya, kecepatannya saat berenang di air adalah kecepatan yang tidak bisa kamu capai. Hehe, kata Egi terkikik saat dia memeriksa Little Fishy yang sedang dibawa oleh Chu Feng. Egi, apakah kamu tahu dari mana gadis kecil ini berasal? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Meskipun Egi adalah roh dunia, dia telah melihat dan mengalami banyak hal, dan tahu banyak hal yang tidak diketahui Chu Feng. Lihatlah lambang di pakaian dalamnya, itu seharusnya dari mana dia berasal. Adapun lokasi spesifik, bagaimana aku harus tahu? Bukannya aku terlahir di duniamu, kata Egi dengan dingin ketika dia melengkungkan bibirnya. Chu Feng menyadarinya juga pada saat itu. Dia dengan cepat melihat dengan hati-hati simbol pada pakaian dalam Little Fishy, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari apa yang dia ketahui, kekuatan yang relatif terkenal saat ini di wilayah Laut Timur tidak memiliki simbol seperti representasi mereka. Mungkinkah itu kekuatan yang tidak diketahui orang biasa di wilayah Laut Timur? Atau mungkin Little Fishy bukan dari wilayah Laut Timur, tetapi dari tempat mistis itu, tanah suci bela diri? Petik 2. Chu Feng tidak bisa menentukan dari mana Little Fishy berasal, tapi dia tahu dimanapun dia melakukannya, tempat itu pasti sangat luar biasa. Tentu saja, Chu Feng tidak dapat menentukan bahwa Little Fishy benar-benar berasal dari kekuatan yang kuat. Bagaimanapun, dunia ini besar, dan ada banyak hal aneh.
Selain itu, Little Fishy adalah yang istimewa. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa dia dibentuk oleh dunia itu sendiri dan dibuat oleh keanehan khusus. Chu Feng pasti akan percaya itu. Little Fishy, bisakah kamu memberitahuku dari mana pakaian dalammu berasal? Tanya Chu Feng dengan penasaran dan tiba-tiba. Ini, aku tidak tahu, itu di sini ketika aku membuka mata. Hehe. Jawab Little Fishy dengan polosnya setelah dia meregangkan pakaian dalamnya yang berwarna merah muda. Chu Feng hanya bisa dengan ringan tersenyum pada jawaban seperti itu, berpikir bahwa memang, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari gadis itu. Wos. Tiba-tiba, Chu Feng menemukan beberapa orang terbang dengan cepat dari jauh. Mereka semua adalah ahli alam surga. Mereka bahkan tidak melihat Chu Feng dan langsung menuju ke tempat monster itu menjerat orang sebelumnya. Segera setelah itu, beberapa gelombang lagi orang terbang di atas kepala Chu Feng. Mereka sangat bersemangat, terutama para pria. Mereka telah memerah muka kegembiraan, seolah-olah mereka menemukan harta karun. Dari percakapan mereka, Chu Feng mengetahui bahwa orang terkemuka dari Kepulauan Eksekusi Immortal telah datang, dan orang itu disebut Ya Fei. Melihat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya karena dia tahu orang yang disebut Ya Fei pasti datang untuk menangkap monster itu. Jika sebelumnya, Chu Feng tidak akan peduli tentang itu, tapi sekarang berbeda. Dia terus merasa bahwa monster itu terkait dengannya, jadi sebelum memahami siapa sebenarnya monster itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan menyaksikan monster itu mati. Dengan demikian, Chu Feng bergegas mengenakan Little Fishy sehingga orang-orang normal tidak akan mengenali bahwa dia adalah gadis yang terkenal dan istimewa, Little Fishy. Little Fishy, bisakah kamu patuh tetap di pelukanku dan tidak sembarangan berbicara atau bergerak? Tanya Chu Feng sambil tersenyum setelah mendandani Little Fishy. Mem. Little Fishy berulang kali mengangguk 3 kali, dia lucu dan berperilaku baik. Melihat itu, Chu Feng puas tersenyum, dan sambil menggendongnya, dia terbang menuju tempat kerumunan berkumpul. Kembali ke tempat monster itu menculik orang sebelumnya, Chu Feng menemukan bahwa itu sudah ditempati oleh sejumlah besar orang. Perkiraan kasar mengatakan kepadanya bahwa ada hampir 10.000 orang. Jelas, monster yang menculik orang itu adalah sesuatu yang terjadi sekarang. Namun begitu banyak orang sudah mengetahuinya dan tiba di tempat itu begitu cepat. Selain itu, ada lebih banyak orang daripada sebelumnya. Jadi dari hal-hal seperti itu, dapat dilihat bahwa Ya Fei membawa sedikit perhatian bersamanya. Bergerak melalui kerumunan, Chu Feng bisa melihat di lokasi paling tengah kerumunan, ada sekelompok orang yang dibentuk oleh 20 perempuan. Mereka semua orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Selanjutnya, mereka memiliki kekuatan yang kuat. Mereka sebenarnya semua dewa bela diri, 20 dewa bela diri. Di sini dan sekarang, ada 20 di dunia yang seperti legenda di benua 9 provinsi. Meskipun beberapa budidaya mereka lemah dan beberapa kuat, mereka semua benar-benar dewa bela diri, tidak diragukan lagi. Sebagian besar dari mereka juga tidak terlalu tua. Yang tertua hanya di usia pertengahan tetapi masih memiliki wajah yang agak muda. Dengan pandangan sekilas pada kelompok itu, orang tidak melihat apa-apa selain keindahan. Tapi saat ini, yang paling menarik perhatian mereka semua bukan 20 wanita. Hampir semua tatapan pengamat dikumpulkan pada sosok di depan 20 perempuan. Bab 618 3 Keindahan Hebat. Sosok itu milik seorang wanita. Dia juga memiliki penampilan yang sangat cantik. Tubuh yang tinggi dan ramping, dada yang melimpah, dan meskipun ada rok di antaranya, orang masih bisa melihat betapa eksplosifnya mengesankan di belakangnya. Dia hanya memiliki kurva yang sempurna. Selain itu, selain tubuhnya yang panas dan berapi-api, wajahnya juga sempurna. Alis panjang, mata besar yang indah, dan meskipun dia tidak memiliki mulut seperti ceri kecil, bibir merahnya yang sedikit melengkung semakin memikat. Hanya berbicara dalam hal penampilannya, perempuan itu sudah melampaui Surou dan Sumei. Hanya Ziling dan Egi yang bisa mengalahkan penampilannya.
Jadi, tidak dapat membantu bahwa pria di tempat itu sangat bersemangat dan bahagia karena dia benar-benar cantik dengan penampilan yang sangat cantik. Namun, meskipun dia cantik, hal yang paling dipusatkan orang bukanlah penampilannya yang memikat. Itu kekuatannya. Aura yang dipancarkannya berasal dari peringkat 5 Martial Lord. Melalui pengamatan Chu Feng, perempuan itu tidak lebih dari 20 tahun. Pada usia seperti itu dengan kultivasi seperti itu, disertai dengan penampilannya yang benar-benar indah, dia benar-benar bisa disebut sebagai kebanggaan surga. Di depannya, bahkan seseorang seperti Chu Feng tidak layak disebutkan. Dia jenius sejati. Juga, dari percakapan orang banyak, Chu Feng telah mengetahui identitasnya. Dia adalah Lady Ya Fei yang berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Aku tidak pernah menduga Lady Ya Fei yang dibicarakan semua orang akan menjadi wanita yang muda dan kuat. Sepertinya Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar menyembunyikan bakat dan memiliki fondasi yang sangat kuat, atau tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkan karakter seperti itu. Petik 2. Setelah mencari tahu tentangnya, Chu Feng tidak dapat membantu menghirup udara dingin ketika dia, sekali lagi, melihat seberapa kuat Kepulauan Eksekusi Immortal. Dia akhirnya tahu apa kekuatan besar yang diwakilkan. Wah, seperti yang diharapkan dari salah satu dari wilayah Laut Timur, 3 keindahan besar. Penampilannya jauh lebih cantik dan menarik daripada wanita dalam lukisan. Petik 2. Ketika seorang pria besar di sebelah Chu Feng menggosok kedua telapak tangannya, dia dengan erat menatap puncak kembar Ya Fei, yang cukup layak untuk dibanggakan. Serta kaki putih salju yang terbuka dan setiap inci kulit. Melihat bagian atas tubuhnya, Chu Feng menemukan bahwa pria besar itu meneteskan air liur. Melihat bagian bawah tubuh, sebuah tonjolan muncul di bawahnya. Bahkan ada area basah. Tuhan tahu betapa bersemangatnya dia. Chu Feng benar-benar malas memperhatikan orang yang keji. Tetapi ketika mendengar 3 keindahan besar wilayah Laut Timur, hati Chu Feng menjadi tertarik. Jadi, dia bertanya, "Saudaraku, ketika kamu mengatakan 3 keindahan besar, siapa yang kamu bicarakan?" "Adik laki-laki, kamu bahkan tidak tahu siapa 3 gadis cantik dari wilayah Laut Timur? Apakah kamu bahkan seorang laki-laki?" Pria besar keji itu dengan jijik menatap Chu Feng. "Itu tidak benar. Dari apa yang aku dengar, bukankah itu 2 keindahan besar wilayah Laut Timur? Kapan itu menjadi 3? Seorang lelaki muda yang agak penasaran datang mendekat setelah mendengar percakapan mereka. "Hehe, kamu mungkin tidak tahu tentang ini kalau begitu. Beberapa bulan yang lalu, itu masih 2 keindahan besar wilayah Laut Timur. Tapi sekarang, itu menjadi 3 keindahan besar," kata lelaki besar keji itu dengan puas diri melihat keingintahuan pemuda itu. 3 keindahan hebat? Siapa sebenarnya ketiga wanita cantik itu? Tanya pria muda dengan wajah penuh minat. Salah satu dari 2 keindahan besar wilayah Laut Timur adalah kejeniusan yang luar biasa dari Kepulauan Eksekusi Immortal, secara bersamaan tunangan Master Kepulauan Muda. "Lady Ya Fei," kata pria besar itu. "Ya Fei ini adalah tunangan dari Tuan Kepulauan Muda itu?" Mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Feng melintas. Beberapa emosi yang lebih rumit muncul ketika dia melihat ke arah Ya Fei. Itu karena orang yang dicintai Chu Feng, Ziling, secara paksa dibawa kembali ke wilayah Laut Timur karena dia menjadi tunangan dari Tuan Muda Nusantara. Itu benar-benar membuat Chu Feng merasa tidak senang. Meskipun dia belum bertemu dengan apa yang disebut Tuan Muda dari Nusantara Eksekusi Immortal, nasib mereka diputuskan, Chu Feng akan menjadi musuh bebuyutannya. Saat ini, bahkan sebelum melihat Master Kepulauan Muda, ia melihat salah satu tunangannya yang lain. Ketika itu bahkan seorang wanita dengan kekuatan yang sangat kuat, hati Chu Feng secara alami cukup rumit. Sedangkan untuk kecantikan kedua, di atas Misty Peak, dia adalah murid ketiga Lady Piao Miao, Lady Qiuzu. Menurut rumor, kecantikan Ya Fei seperti nyala api. Setelah menatap kulitnya, tubuh seseorang akan terasa seperti terbakar, dan mereka bahkan tidak akan bisa memalingkan muka. Di sisi lain, kecantikan Qiuzu seperti es yang dingin.
Seseorang hanya dapat melihat dari jauh dan tidak bersentuhan, dia suci dan tidak bisa dimasuki. Melihatnya hari ini, Ye Fei memang seperti yang dikatakan rumor. Wajah memikatnya benar-benar terhubung ke jiwa seseorang dan membuat imajinasi orang tanpa sadar melayang. Aku yakin kecantikan Qi Uzu sama dengan rumornya. Aku benar-benar ingin melihatnya secara pribadi. Petik 2. Saat pria besar itu berbicara pada titik yang bersemangat, dia mengalihkan pandangannya lagi pada Ye Fei. Tidak diketahui apakah itu sengaja atau tidak, dia benar-benar mengulurkan telapak tangannya dan menggosok bagian pakaiannya yang basah. Itu sangat mengerikan. Saudaraku, aku sudah tahu hal-hal yang kamu katakan. Dua keindahan besar dari wilayah Laut Timur adalah Ye Fei dari Kepulauan Eksekusi Abadi, dan Qi Uzu dari Misty Peak. Yang ingin aku ketahui adalah siapa sebenarnya kecantikan ketiga yang kamu katakan, tanya pemuda itu dengan cermat dan penuh rasa ingin tahu. Hehe, asal-usul kecantikan ketiga ini sama sekali tidak signifikan. Dia adalah tubuh ilahi yang mengejutkan wilayah Laut Timur lebih dari selusin tahun yang lalu, Lady Ziling dari keluarga Zi di Lembah Bunga, kata pria besar keji itu dengan senang hati. Ziling, ini Ziling. Mendengar kata-kata itu, murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut, dan tanpa terkendali, wajahnya berubah. Siapa Ziling? Dia adalah kekasih Chu Feng. Alasan mengapa dia datang ke wilayah Laut Timur adalah satu, untuk menjadi lebih kuat, dan yang lain, adalah untuk mengungkap misteri leluhurnya, tetapi saat ini. Apa yang paling ingin ia lakukan adalah menyelamatkan kekasihnya, Ziling. Aku tahu tentang tubuh ilahi dari keluarga Zi di Lembah Bunga. Tidak lama setelah dia lahir, dia menjadi tunangan dari Tuan Muda Kepulauan Eksekusi Immortal. Selain itu, selama bertahun-tahun dia selalu berkultivasi tertutup. Tidak ada orang yang melihat wajah aslinya. Tapi, bukankah dia memanggil Zi Yuer? Kamu bilang dia Ziling? Mungkinkah dia keluar dari kultivasi? Tanya pemuda itu dengan sangat terkejut. Betul. Ziling adalah Zi Yuer. Namun, baru-baru ini, keluarga Zi Lembah Bunga mengumumkan untuk mengubah namanya menjadi Ziling, dan juga, pada hari itu, banyak orang melihat Lady Ziling. Tunangan lain dari Master Kepulauan Muda itu. Dari apa yang aku dengar, orang-orang yang melihat Lady Ziling menggambarkan dia memiliki penampilan yang sangat luar biasa meskipun masih menjadi wanita muda. Dia seperti peri dari surga. Kulitnya bahkan tidak akan muncul di dunia ini, karena itu terlalu sempurna. Sangat sempurna seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Mereka yang melihat Ye Fei dan Qi Uzu mengatakan kecantikan Ziling sudah melampaui kecantikan mereka, dan juga bahwa dia pantas disebut kecantikan nomor 1 di wilayah Laut Timur. Bab 619 Monster Reapers. Apa? Dia sebenarnya lebih cantik dari Ye Fei dan Qi Uzu? Keindahan macam apa itu Ziling? Aku benar-benar ingin melihat. Setelah mendengar kata-kata pria besar keji itu, wajah pemuda itu penuh kerinduan. Hehe, itu masih rumor, dan apakah itu benar atau salah masih tak tentu. Tapi tidak peduli apa, bagi Ziling untuk dapat memperoleh evaluasi seperti itu berarti bahwa dia kemungkinan besar juga cantik, kata pria besar yang keji itu. Ah, Tuan Muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar beruntung. Dari 3 keindahan besar wilayah Laut Timur, 2 di antaranya adalah tunangannya. Itu benar-benar membangkitkan rasa iri. Pria muda itu memiliki wajah yang penuh kekaguman. Baginya, belum lagi menganggap 2 wanita cantik sebagai tunangan, bahkan menembak sekilas pada salah satu adalah jenis kesenangan. Siapa yang menurut kamu adalah Tuan Nusantara muda itu? Dia jenius nomor 1 wilayah Laut Timur. Dia juga master masa depan dari Kepulauan Eksekusi Immortal, yang berarti dia adalah penguasa masa depan wilayah Laut Timur. Bukankah dalam harapan bahwa wilayah Laut Timur yang paling indah menikah dengannya? Sebaliknya, selain dia, siapa yang cukup layak untuk ketiga wanita cantik itu? Saat pria besar yang kejam itu berbicara, wajahnya juga penuh kekaguman. Meskipun itu benar, dari apa yang aku dengar, Tuan Muda dari Nusantara Eksekusi Immortal sebenarnya pernah menyatakan cintanya kepada Lady Qi Uzu dari Misty Peak,
tetapi dia ditolak. Dari itu, bisa dilihat bahwa belum tentu semua wanita mau menikah dengannya, kata pemuda itu. Ah, itu benar-benar bohong. Melihat budidaya dan penampilan Tuan Nusantara muda, perempuan mana yang bisa menolaknya? Aku yakin jika dia benar-benar mencoba mengejar Lady Kyuzu, bahkan dia pasti akan setuju tanpa berpikir. 3 keindahan besar wilayah Laut Timur akan cepat atau lambat menjadi milik Tuan Kepulauan Muda. Tidak ada yang bisa melarikan diri, kata pria besar keji itu dengan sangat pasti. Dapat dilihat bahwa dia sangat percaya padanya. Bang 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 bang. Tetapi tepat pada saat itu, di permukaan laut yang tenang di bawahnya, lusinan pilar air tiba-tiba meletus, dan ketika pilar air menerjang ke arah langit, ada 80 perempuan muda muncul dari pilar, dan pada akhirnya, tiba di depan Ye Fei. Bukan hanya 80 wanita itu semua orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka semua memiliki kultivasi milik Martial Lords. Selain 20 Martial Lords sebelumnya, pengikut Ye Fei sebenarnya dibentuk oleh 100 Martial Lords. Itu benar-benar luar biasa kuat, membuat seseorang terdiam. Meskipun mereka dan Ye Fei adalah dewa perang, perbedaan dalam status mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Setelah 80 Martial Lords tiba di depan Ye Fei, mereka semua berlutut di depannya, dan memberi hormat. Bagaimana? Ada penemuan? Ye Fei dengan tenang berbicara, tapi suaranya sangat menyenangkan di telinga. Tidak hanya perempuan cantik itu yang bergerak, penampilan cantik, bahkan suaranya begitu memikat. Nyonya, di dasar laut, ada formasi roh penyembunyian. Formasi itu penuh dengan tulang, tetapi kami tidak bisa melihat jejak monster itu, jawab salah satu wanita itu dengan hormat, yang tampaknya adalah spiritualis dunia. Aku mengerti. Ye Fei tersenyum memikat, lalu menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata, aku minta maaf semuanya. Karena kelalaian eksekusi Immortal Archipelago aku sebelumnya, itu menyebabkan banyak orang tak berdosa dibunuh oleh monster itu. Bagi mereka yang telah meninggal, Kepulauan Eksekusi Abadi aku akan memberikan kompensasi bagi keluarga mereka. Tapi, aku merasa kompensasi terbaik benar-benar bukan uang, tapi kehormatan. Jadi, aku dengan ini menjamin kepada semua orang, Kepulauan Eksekusi Immortal aku pasti akan membasmi monster itu, dan mengembalikan tanah suci budidaya damai untuk semua orang. Bagus. Hidup Lady Ye Fei. Lady Ye Fei, aku mencintaimu. Harus dikatakan bahwa Ye Fei benar-benar tahu bagaimana cara memikat hati seseorang. Dengan beberapa kata sederhana, itu benar-benar memicu semangat semua orang, membuat mereka tampak seperti mereka bisa mengorbankan hidup mereka untuk Ye Fei. Tentu saja, itu saja sudah menjadi daya tarik kecantikan yang unik, jadi tidak perlu lagi menyebutkan apa yang akan dilakukan kecantikan cantik seperti Ye Fei. Ye Fei tampaknya mengharapkan reaksi orang banyak. Jadi, senyumnya yang indah tidak berkurang, dan sebaliknya, menjadi semakin bergerak. Dia melanjutkan, monster itu kejam itu memurnikan kita para pembudidaya sebagai sumber daya. Aku yakin semua orang di sini tahu tentang itu. Dan sesuai dengan perilaku kemunculan monster ini baru-baru ini, ia suka bergerak di sekitar zona tengah lautan darah abadi. Selain itu hanya muncul ketika ada banyak orang. Jadi, jika kita ingin menangkap monster itu, kita harus memikat ular keluar dari guanya. Aku membutuhkan bantuan gabungan semua orang. Aku membutuhkan semua orang untuk berkultivasi di tempat ini untuk memikat monster. Tapi, tidak ada yang khawatir. Karena aku, Ye Fei, ada di sini, aku dapat menjamin keselamatan semua orang. Tentu saja, jika ada orang di sini yang tidak percaya pada kekuatanku, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan memaksa siapapun untuk tetap tinggal. Petik 2. Kami akan mengikuti pengaturan kamu, Nona Ye Fei. Kami percaya pada Lady Ye Fei. Pemberantasan monster adalah tanggung jawab semua orang. Di bawah rayuan Ye Fei, dengan pengecualian sekelompok kecil orang yang pergi, kebanyakan dari mereka tetap tinggal. Terutama laki-laki, hampir tidak ada yang memilih untuk pergi. Setelah itu,
Mereka melepaskan pakaian mereka dan melompat ke laut di bawahnya, berpura-pura membudidayakan di laut. Tidak diketahui apakah itu direncanakan atau tidak. Beberapa orang menanggalkan pakaian mereka sendiri di depan Ya Fei dan wanita-wanita cantik lainnya, lalu pergi dan berenang telanjang. Menghadapi orang-orang yang tak tahu malu seperti itu, Ya Fei dan yang lainnya sepertinya tidak terpengaruh oleh mereka. Mereka mengabaikannya. Setelah meletakkan formasi roh penyembunyian di langit, mereka melompat ke dalamnya satu demi satu, menunggu diam-diam monster muncul. Namun, dibandingkan dengan orang normal, Chu Feng saat ini juga berpura-pura berkultivasi di atas laut, memiliki beberapa emosi yang saling bertentangan. Di satu sisi, dia tidak benar-benar berharap monster itu akan muncul karena dia merasa Ya Fei bukan orang yang sederhana, jadi dia pasti siap. Jika monster itu benar-benar muncul, itu mungkin tidak dapat mengalahkan Ya Fei. Tetapi di sisi lain, Chu Feng berharap monster itu akan muncul karena jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya monster itu. Dan mengapa monster itu membiarkannya hidup? Dia benar-benar ingin tahu, hubungan apa yang dia miliki dengan keberadaan yang kuat dan menakutkan? Chu Feng telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa monster itu mungkin terkait dengan leluhurnya. Tapi jawaban terakhir bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan menebak Chu Feng. Dia harus melihat monster itu lagi. Namun, terlepas dari bagaimana pikir Chu Feng, jika beberapa hal yang dimaksudkan terjadi, itu akan terjadi, cepat atau lambat. Itu tidak bisa dihindari. Jadi, setelah melewati 3 hari dan malam penuh, lebih dari 10.000 pembudidaya berkumpul di wilayah tengah lautan darah abadi, dan mereka membudidayakan di sana. Mereka mengobrol dan tertawa, berdebat dan membuat suara. Seolah-olah mereka lupa tentang keberadaan monster yang menakutkan itu. Mereka merasa nyaman dan bahagia, dan adegan kultivasi sebelum monster itu diserang bahkan dipulihkan. Namun, ketika sebuah suara terdengar dari dasar laut, itu menghancurkan pemandangan ceria itu. Gegegegej. Suara aneh dan menakutkan terdengar lagi. Semua orang tenggelam dalam teror, orang-orang yang ketakutan sedikit pecah dengan keringat dingin, sementara yang sangat ketakutan gemetar, dan bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Ketika monster itu benar-benar muncul, itu membuat semua orang ngeri. Meskipun mereka tahu bahwa Ya Fei dan yang lainnya berdiri di udara dalam formasi roh penyembunyian, menunggu penampilan monster itu, mereka tidak berani terus tinggal di atas laut. Satu demi satu, mereka naik ke langit dan meninggalkan permukaan laut, sangat takut menjadi makanan bagi monster itu. Bab 620 Ya Fei yang kuat. Pupu-pupu. Permukaan laut berwarna darah awalnya tenang tidak lagi tenang. Orang ke orang, seperti meteor terbalik, menembak ke arah langit biru. Saat mereka terbang, gelombang vertikal dibuat di permukaan laut, sama seperti naga air yang keluar dari air. Penampilannya cukup megah. Ledakan. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan monster itu. Ketika mereka tiba tinggi di langit, ledakan daya isap hiruk-pikuk datang dari laut. Segera setelah itu, pusaran air besar muncul di permukaan laut yang tenang. Pusaran air melonjak dan berputar-putar membuat suara gemuruh. Saat berputar, wilayahnya masih membesar, mencampur air laut berwarna merah darah dengan kekacauan total. Selain itu, pusaran air tidak hanya memutar permukaan laut, bahkan menutupi langit biru dengan daya isap yang tak terbatas. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang di udara, mereka tidak dapat melarikan diri dari kekuatan hisap kuat yang datang dari dasar laut. Mereka semua terbelenggu olehnya dan mulai jatuh satu demi satu, semuanya ditarik ke laut. Segera, semua jenis jeritan memilukan terdengar tanpa henti dan terus-menerus. Menghadapi kekuatan monster yang kuat, semua orang ketakutan. Ketenangan sebelumnya tidak ada lagi. Ledakan. Tetapi di saat yang genting seperti itu, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari langit. Pada saat yang sama, 100 tubuh indah juga muncul di udara. Ya Fei dan yang lainnya. Monster kurang ajar, kamu masih peduli untuk membangkitkan kekacauan di tempat ini? Hari ini,
Aku akan menempatkanmu di tempatmu. Petik 2. Saat ini, rok Yafei berkibar-kibar, dan suasananya luar biasa. Meskipun kecantikannya tidak berkurang, sedikit semangat heroik muncul di wajahnya. Namun, sedikit semangat heroik dalam perspektif orang luar adalah keganasan di mata Chu Feng. Dapat dilihat bahwa tunangan dari Tuan Nusantara muda itu memang bukan orang yang sederhana. Dia adalah orang yang galak. Formasi hisab 10.000 surga hidup. Tiba-tiba, Yafei berteriak keras. Di atas kepalanya, pusaran berwarna perak dengan cepat menyebar, dan ketika pusaran berwarna perak muncul, daya isap tanpa batas juga melonjak keluar. Ini benar-benar menarik semua orang yang jatuh ke laut kembali dan ke pusaran berwarna perak. Apa metode yang kuat? Melihat itu, bahkan Chu Feng sangat terkejut. Itu bukan teknik formasi roh, tetapi keterampilan bela diri. Namun, dia harus mengakui bahwa keterampilan bela diri Yafei yang digunakan memang lebih kuat dari pusaran air yang dibuat oleh monster itu. Dengan hanya berkedip, Yafei membalikkan situasi sepenuhnya. Dia menarik semua orang kembali ke pusaran berwarna perak yang menjulang di udara, menempatkan mereka di tempat yang aman. Ledakan. Saat kerumunan diselamatkan oleh Yafei, pusat pusaran air di laut tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, sesuatu meletus juga. Tingginya lebih dari 2 meter, dan rumput air menutupi seluruh tubuhnya. Mata merah darahnya bahkan lebih terang dari lentera. Mereka memunculkan kebencian tanpa akhir dan dengan pandangan sekilas, Chu Feng mengenalinya sebagai monster yang dikembangkan manusia. Au, titik. Ketika monster itu muncul, itu langsung membuat lolongan aneh. Segera setelah itu, aura liar keluar dari tubuhnya, berkumpul untuk membentuk pisau tajam setengah transparan. Bilahnya seperti pedang dan juga penusuk. Panjangnya beberapa kaki, dan itu dengan cepat mengembang dan menembak ke arah Yafei. Itu juga peringkat 5 Martial Lord, maka kamu pasti tersesat. Petik 2. Merasakan aura yang dipancarkan monster itu, Yafei sebenarnya tidak takut dan sebaliknya, bahagia. Dia, yang juga peringkat 5 Martial Lord, tampaknya memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan monster itu. Menghadapi bilah tajam yang diringkas oleh kekuatan marsial dan menembak langsung ke arahnya, kulit Yafei tetap tenang dan tidak melakukan serangan balik. Hanya ketika pisau tajam mendekatinya, dia mengulurkan tangan kecil putih bersihnya dan meraih pisau tajam tak tertandingi yang berisi kekuatan bela diri yang kuat. Ini tidak nyata kan? Apakah Nona Yafei tidak menginginkan hidupnya? Petik 2. Melihat itu, banyak orang yang ketakutan. Karena yang paling lemah di tempat itu masih ahli alam surga, mereka bisa merasakan teror dari pisau tajam. Tapi sama seperti semua orang keluar berkeringat dingin dari perkelahian, dan bahkan berpikir bahwa tangan Yafei yang indah akan dipotong, cahaya bersinar ke segala arah dari telapak tangannya. Lalu dengan suara keras, pedang besar membelah inci demi inci, dan pada akhirnya, menjadi fragmen. Serangan mengerikan yang dilakukan monster itu dihilangkan oleh Yafei dengan kekuatan tubuh fisiknya. Anggur dunia. Setelah membubarkan serangan monster itu, Yafei tidak hanya berhenti, dia bahkan mengubah serangannya. Tumbuhan merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan bajunya, dan saat mereka meliuk-liuk, mereka mengepung monster itu dan menyerang. Kecepatan mereka cepat, dan saat monster mendeteksi serangan, itu sudah terikat. Au, titik. Pada saat itu, monster itu mulai membuat teriakan menusuk telinga. Lapisan energi mengamuk terus keluar dari tanaman merambat. Semua orang bisa tahu bahwa monster itu sedang berjuang, namun tidak bisa melepaskan diri dari tanaman merambat yang dikirim Yafei. Itu hanya bisa membiarkan tanaman merambat memutarnya lapis demi lapis, membungkusnya semakin erat. Wah, Nona Yafei sangat kuat. Monster ini telah melakukan apapun yang diinginkannya di lautan darah abadi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa segera setelah Lady Yafei datang ke sini, dia dengan mudah menundukkannya. Apakah ini perbedaan kekuatan? Petik 2. Melihat Yafei menekan monster itu dengan cara yang sangat sederhana, semua orang bersorak kegirangan.
Tetapi tatapan Chu Feng terkunci erat di atasnya, dan dia secara tersembunyi berkata pada dirinya sendiri, tidak, itu tidak sesederhana itu. Kekuatan monster itu seharusnya tidak hanya seperti ini. Petik 2. Chu Feng, yang telah melihat kekuatan monster itu, sangat tahu betapa kuatnya itu. Namun saat ini, kinerja tidak benar-benar cocok dengan tingkat kekuatannya. Tetapi tepat pada saat itu, gelombang yang tidak berbentuk terbentuk dari dalam tubuh monster, lurus hingga mencapai laut. Ledakan. Setelah gelombang memasuki laut, air laut yang tenang benar-benar bertindak seperti gunung berapi meletus, melonjak ke atas. Seketika, itu menelan monster itu. Pada saat itu, kekuatan monster itu sebenarnya meningkat eksplosif. Dengan lolongan geram, ia mengebor ke dalam air laut dengan tanaman merambat di seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Yafei, yang berada di sisi lain anggur, juga terseret ke bawah dari formasi tinggi di udara oleh kekuatan yang kuat, langsung menuju lautan darah abadi. Lady Yafei, hati-hati, monster itu bahkan lebih ganas di dalam air. Hindari bertarung melawannya saat berada di dalam. Melihat adegan itu, kerumunan dari Kepulauan Eksekusi Immortal buru-buru mengingatkan dengan keras. Kamu ingin menarik aku ke dalam air? Biarkan aku melihat betapa sengitnya kamu di dalam air. Petik 2. Tetapi dengan kecerdasan Yafei, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa monster itu akan menjadi lebih kuat setelah menyentuh air? Namun, dia, yang penuh percaya diri, tidak peduli tentang itu. Tidak hanya dia tidak melepaskan anggur di tangannya, dia bahkan melompat dan bergegas ke air laut. Wos-wos. Setelah Yafei memasuki laut, Chu Feng jelas bisa merasakan bahwa mereka berdua tidak saling bertukar pukulan. Yafei saat ini sedang diseret jauh ke laut oleh monster itu. Lebih tepatnya, mereka menuju ke wilayah laut lain. Yafei juga tidak berjuang dan membiarkan dirinya ditarik oleh monster itu, mengikutinya kemanapun ia pergi.